Jakar. Kenapa? Kenapa? Ya, aku jawab. Aku jawab ya. Karena Tuhan kau porno gitu, jawab. otaknya mesum. Kalau kalian Coba kau di tengok surga itu, enggak di surga itu pecah perawan terus atau bagaimana? Ya iyalah, kau pikir di surga Kristen yang adanya nggak perawan semua perempuannya karena pesunda lebih banyak di situ. Di surga kami perawan lah perempuannya. Oke, aku tanya sama kau. Di surga kau perempuannya perawan nggak? Jawab. Di surgamu perempuannya perawan nggak? Jangan mood, biar kita Tidak. jawab. Ya jawab. Di Ya, surga ya, Kristen saya tanya. perempuannya perawan nggak? Kamu bilang porno-porno, tapi Di yang kau dalam ajarkan, surga Kristen, yang mesum itu kitab kau itu mengatakan penis besar punya keledai, pancaran maninya kayak iya kuda. kan jelas, kau Sekarang juga ku tanya, mengatakan di mana di Al-Quranku ajaran musim? Di dalam Itu surga kan kau ada kawin hanya anak domba kenikmatan nih. seksual, Nih, kenikmatan yang ada seksual itu. Oke, yang ada penari striptis itu di surga Berarti kau nih. Pesunda kamu lebih dulu semua. masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Teman-teman ya, saat ini Mesia setahun ke depan akan sudah membiayai ya, kita sudah ada uangnya ya. Ustadz Wafi, insya Allah beliau belajar bahasa Inggris, intens, privat. Bang Faruk, privat bahasa Arab. Pastor Loading, insya Allah belajar bahasa Inggris bersama Bang Ardiansa. Dan Yonatan Nandar, insya Allah belajar bahasa Aramaik ya. Ya, belajar bahasa Aramaik. Dan Bang Yonatan Nandar sudah jalan ya, sudah jalan. Ini Nah, kalau Ardiansa dapat jatah, kenapa Dio Pratama dan Jibril tidak diberikan jatah untuk itu? Kalau Bang Dio kan sudah lancar bahasa Arab, Jibril kan udah lancar bahasa Inggris. Kita ini kan pengen para apologet yang ilmunya hebat ini internasional, go internasional. Karena saya kan ada link di luar nih, ada link di Malaysia, ada link di Maroko, ada link di Mesir. Saya mau nanti mereka ini berafiliasi dengan banyak orang di luar negeri, sehingga nanti mereka tuh debatnya bukan skala nasional lagi tapi skala internasional. Nah, saya pengen kayak Ustadz Wafi ini bahasa Arabnya sudah mumpuni, ilmunya keren, dan beliau dalam setahun ini ketika fasih bahasa Inggrisnya, maka Ustadz Wafi ada potensi untuk debat dengan orang di luar negeri. Sebentar ya, sebentar. Nah, misalkannya Pastor Loading sudah lancar bahasa Inggrisnya, dia juga ada potensi debat dengan ilmunya dengan orang luar negeri.
Kalau misalkannya Jibril itu kan sudah fasih bahasa Inggrisnya. Kalau Bang Dio dia sudah fasih bahasa Arabnya. Kalau Bang Faruk kan memang kebutuhan bahasa Arabnya karena dia kan mau mengajar tuh. Jadi untuk saat ini kita mengcover 5 orang ini untuk privat bahasa stick untuk kebutuhan debat dan diskusi, sehingga nanti mereka ini bisa go internasional dan bisa terkenal di seluruh dunia. Itu cita-cita kita para Mesia. Kita mensupport mereka supaya mereka tuh semakin tajam ilmunya, semakin istiqomah, semakin kita bangga memiliki mereka. Inilah program Mesia, pembiayaan untuk upgrade value para apologet. Selain kita bantu tunjangan wifi mereka, kita bantu tunjangan belajar mereka, dan insya Allah cita-cita saya ya agak muluk sedikit. Saya mau malah mereka tuh dapat tunjangan 2 juta, 1 juta, 3 juta per bulan, sehingga mereka ketika berdakwah itu tidak lagi memikirkan perut, tapi kita yang uruskan kehidupan mereka. Ya mungkin dari duitnya para kontributor 100 per bulan, 50 sebulan kita bisa kumpulkan dan kita salurkan merata. Saat ini penerima tunjangan wifi sudah 15 komal, insya Allah bulan depan 20 komal, termasuk para senior debat gitu. Syarat untuk menerima bantuan atau support sistem dari Mesia, istiqomah bil hikmah dan mau belajar, begitu ya. Oke, kita sapa, silakan Bang Wan, ada tamu. Irwanta, buka mute Irwanta. Ya, terima kasih. Anda apa ini? Anda ini gereja atau masjid? Saya gereja. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan saya. Kok belakangan ini kok banyak sekali datang apologet di TikTok, di mana begitu tahu. Jangan lari dari topik kita ini malam kitab karangan. Oh, gitu ya, ada topiknya ya. Tuh, kau udah baca gak kitab karangan? Tanda tanya lagi. Kalau gitu saya belum masuk ke topik kalau begitu ya. Banyak agama Kristen atau Muslim atau yang Islam di dunia? Nggak tahu Di dunia. Oke. Iya. Sebenarnya kalau dikatakan mayoritas sebenarnya Islam. Kenapa begitu? Karena Kristen itu ngakunya banyak tapi pecah-pecah, Pak. Jadi kepingan-kepingan Mbak Bui. Karena contoh Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Oneness, dan Protestan itu terbagi berbagai macam denom. Ngakunya sih kalian satu kitab, tapi kalian secara prinsip itu beda-beda. Ya, lagi pula itu nggak ada kaitannya dengan debat kita, karena benar itu bukan karena banyak, tapi benar itu karena bisa dibuktikan, gitu loh. Tapi kalau banyak itu justru salah. Contohnya nih, menurut Yesus sendiri banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya Yesus sendiri mengatakan yang sedikit lah yang benar, bukan yang banyak. Jadi jangan lihat kebenaran itu dari jumlah, tapi lihatlah kebenaran itu dari pembuktian. Jadi jawabannya belum pasti lah, belum tahu mana yang banyak gitu ya, Islam kah atau Nasrani. Tadi ngapain itu? Saya nggak ngomong ya, kamu nggak dengar ya? Saya kan sudah jawab tadi. Gokil nih orang-orang nih. Oke, selesai Irwan ya, kalau di bawah Irwan. Ya, makasih. Andi. Halo Andi. Andi, buka mute Andi. Salam sejahtera bagi semuanya. Oke, sama. Anda ini gereja atau masjid ini? Puji Tuhan, puji Tuhan Yesus. Oke, gereja ya. Di sini ada topik kitab karangan. Narasumber kami ini Unirifa, si mahasiswi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya mau tanya, Al-Quran itu hasil dari produk berpikir manusia, tapi kalau wahyu itu apa yang diturunkan kepada nabi berupa wahyu dari kata wa, ha, dan ya, yang artinya tersembunyi dan cepat, dibawa oleh malaikat Jibril, dibacakan depan Rasulullah mendengar, diulangi kembali, diperdengarkan kepada sahabat, begitu selanjutnya. Jadi Al-Quran itu bukan karangan. Yang karangan itu adalah kitab kalian, dan itu bukan cuma kata kitab kalian sendiri, tetapi juga para ahli kalian mengatakan begitu. Saya tunjukkan salah satu ahli kalian yang mengatakan bahwa kitab kalian karangan adalah nih,
ya. Nama para ahli kalian adalah si Mulder. Kamu cek di dalam buku Pembimbing ke dalam Perjanjian Lama BPK Jakarta tahun 1963 halaman 205. Jadi benerlah Daud itu pengarang Mazmur tuh, pengarang. Nah, sudah beberapa kali kitab suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan. Nah, itu baru karangan. Nah, terus satu lagi nih, bukti kalau kitab kamu karangan itu kamu lihat dalam kitab Lukas pasal 1, itu hasil penyelidikan. Tapi kalau Al-Quran itu bukan karangan, tapi wahyu yang diwahyukan, begitu. Oke, saya tanya lagi. Berarti yang nulis siapa itu? Oh, kalau penulis di zaman Rasulullah itu banyak. Ada Zaid bin Sabit, ada Ibnu Mas'ud, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Ubay bin Ka'ab. Setelah Rasulullah wafat, dimushafkan oleh Zaid bin Sabit, semua sahabat memushafkan. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq wafat, pengganti Rasulullah, kemudian muncul Umar Ibn Khattab 10 tahun menjadi khalifah. Mushaf yang menjadi autografa pertama dibukukan itu disimpan oleh istrinya Nabi Muhammad, yaitu anak atau putri dari Umar Ibn Khattab, dijaga oleh Hafsah. Kemudian mushaf pertama itu diambil oleh Utsman, kemudian dituliskan kembali, kemudian baru disebarkan ke banyak daerah. Jadi kalau sekarang itu dicetak sama Kemenak. Kamu mau yang mana? Kalau di zaman Rasulullah itu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Jadi banyak penulisnya. Oh, sama aja poinnya. Alkitab juga diilhamkan oleh Allah dan firman Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Beda. Jangan aku nggak mau. Nggak mau. Enak aja nyamain kitab lu sama kitab kita. Kitab Al-Quran kita tuh wahyu, kitab lu karangan. Di dalam kitab itu ada surat dari Paulus. Dia bilang Bible itu kitab yang diilhamkan. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan seseorang. Kan ya gitu. tidak mau Al-Quran saya dituliskan nama Bible. Kok kurang ajar banget sih orang ini. Bible itu karangan manusia. Bible dia Benar. diilhamkan. Kitabmu itu bukan diilhamkan tapi dikarang oleh manusia. Nah, contoh nih, jangan saya nggak mau. Loh, ini bukan oke, saya tunjukkan buktinya ya. Saya tidak mau Al-Quran saya direndahkan dengan disamakan dengan Bible. Saya tidak mau. Nauzubillahi min dzalik, saya tidak mau Allah murka karena tidak direndahkan. Bibelmu yang rendah, bro. Nih kita tunjukkan ya. Dalam kitabmu itu ada dongeng. Aduh, bro, kalau bicara itu pakai data. Saya ini kalau bicara pakai data. Kan ya tunjukkan bukti secara ilmiah Al-Quran saya jiplak, kitab kau yang porno itu nggak mau. Kitabmu banyak porno, nggak ada di dalam kitab saya itu kelamin sebesar punya keledai dan birahi perempuan tuh nggak ada. Kau tengok nih ya. Metafor di dalam itu. kitabmu itu. Ya metafornya masa selangkangan, metafornya nggak bisa, metafornya langit bumi alam semesta, kenapa harus vagina, metafornya kenapa penis? Tahun. Mana metafor 9 tahun dalam Al-Quran? Tukang tipu, pempitnah. Nih, kamu lihat nih ya, kamu tengok nih dalam kitabmu itu dikatakan apa? Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng. Ini kata 1 Timotius. Yang ada kata-kata itu dalam kitabmu, ada penis di situ, jakar sebesar punya keledai. Masa kau bilang kitab kau sendiri porno? Berarti kau akui kitab kau porno berarti. Nih, kau tengok nih ya. Nih. Kitab kau itu ada dongengnya. Nih kau tengok nih, masa diilhamkan Tuhan berdongeng gitu. 1 Timotius nih ya. Sorry, bukan ini ya. Kita tunjukkan teman-teman ya bagaimana kemudian kitabnya orang Kristen ini ada yang namanya dongeng. Ya. Nih, kau tengok nih. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Pakai data kalau bicara, jangan menghujat kau. Nih. Di sini dikatakan apa? Paulus, kau pikir nih Paulus ini diilhami Roh Kudus. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi Tuhan kau mengilhamkan dongeng. Hah? Tuhan kau mengilhamkan dongeng? Jawab ini. Jawab ini, Tuhanmu mengilhamkan dongeng ya? Hah? Tuhanmu mengilhamkan dongeng nggak? Buka, Andi. Coba kau tunjukkan bukti secara ilmiah kalau Al-Quranku menjiplak kitab kau. Tidak mungkin Al-Quran menjiplak. Al-Quran itu meluruskan karangan dari kitabmu itu. Kenapa? Di kitabmu ada penis sebesar punya kuda dan pancaran mani seperti punya kuda. Oh, ada nih contoh nih. Nih kau tengok nih ya. Dalam kitab kau Nabi Daud dikatakan ngambil bini orang ya.
Nabi Daud dikatakan mengambil bini orang. Al-Quran mengatakan Nabi Daud itu adalah orang soleh. Itu meluruskan. Masa dalam kitab kau orang ngambil bini orang nggak dibunuh? Sementara dalam Imamat pasal 20 nomor 10 yang ngambil bini orang dibunuh. Kau tengok nih, nggak mungkin Al-Quran menjiplak kitab begini bunyinya ya. Kau tengok nih kitab kau nih, Yeskiel pasal 23. Diam dulu. Kalau saya bicara pakai data, kamu nih kalau ngomong pakai apa? Pakai kebodohan nih. Kita teman-teman ya, Yeskiel pasal 23 nomor 20. Nggak mungkin Al-Quran. Kalau Al-Quran ku jiplak kitab kau, kenapa kami nggak ada kitab pornonya gini nih? Kau tengok nih. Kalau ada kitab kayak gini, aku yang nggak mau baca kitabnya nih. Kau tengok nih. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Metaforanya kenapa harus penis? Kenapa Tuhanmu metaforanya harus penis? Nggak bisa yang lain gitu, bunga kek, sebesar biji kelapa kayak, kenapa harus jakar? Kenapa? Ya, aku jawab ya. Karena Tuhan kau porno gitu, otaknya mesum. Kalau kalian Coba kau di tengok surga itu, enggak di surga itu pecah perawan terus atau bagaimana? Ya iyalah, kau pikir di surga Kristen yang adanya nggak perawan semua perempuannya karena pesundal lebih banyak di situ. Di surga kami perawan lah perempuannya. Oke, aku tanya sama kau, di surga kau perempuannya perawan nggak? Ayo jawab. Di surgamu perempuannya perawan nggak? Jangan nut, biar kita Tidak. jawab. Ya jawab. Di surga Ya, Kristen saya tanya. perempuannya perawan nggak? Kamu bilang porno-porno, tapi Di yang kau dalam ajarkan surga Kristen, yang mesum itu kitab kau itu mengatakan penis besar punya keledai, pancaran maninya kayak Iya kuda. kan jelas, kau Sekarang juga ku tanya, mengatakan di mana di surga Al-Quran itu ku ajaran kawin musim? mawin. Di dalam Itu surga kan kau ada kawin hanya anak domba kenikmatan nih. seksual, Nih, kenikmatan yang ada seksual itu. oke, yang ada penari striptis itu di surga Berarti kau nih. Pesundal kamu lebih dulu semua. masuk surga. Lo yang mesul tuh kitab kau. Nih, Yesus berkata, pesundal lebih dulu masuk surga. Maka di dalam surga kau tuh banyak lonte. Maka pertanyaanku adalah, lonte-lonte ini perawan nggak? Di surga Kristen Nih. itu. Nih, surga Kristen nih isinya nih. Ya, teman-teman perhatikan ya, surga Kristen itu isinya apa nih? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan lonte akan mendahului Kristen masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ada pornografinya itu di surga Kristen. Artinya karena dia yang paling dulu masuk surga itu lonte. Diampuni dia. Mana tunjukkan bukti kalau lonte-lonte ini diampuni dulu baru masuk surga. Kau tunjukkan datanya. Itulah jelas makanya mereka Mana? masuk surga. Mana? Ya mana datanya? Itulah Lonte itu jelas. diampuni dulu. Itulah Mana? datanya. Mana? Di mana diampuni di sini? Mana kata Itulah diampuni? datanya. Mana diampuni? Mana diampuni? Itu. Di sini tidak ada dikatakan bahwa lonte ini diampuni dulu, tapi lonte ini langsung masuk surga. Dia masuk surga itu karena diampuni. Kalau tidak, mana? tidak Ya mana? masuk. Ya mana? Ya, orang Mana masuk diampuni? surga itu karena diampuni. Ya mana? Ngerti nggak? Mana Logikamu tertulis? di mana? Mana tertulis? Ya, logikamu di mana? Mana tertulis? Mana Logikamu. tertulis? Mana Tidak ada tertulis? logika. Mana tertulis? Logikanya di kitab kau kalau orang dikatakan masuk surga, lonte masuk surga. berarti dia sudah diampuni. Logika kau pula. Mana ada logika kau bilang logika Tuhan kau mati kok pakai logika kau? Orang masuk surga karena sudah diampuni dan diselamatkan. Mana datanya? Mana datanya? Itu Mana? kata jelas. Mana? Mereka yang dahulu Mana di masuk situ? surga. Mana? Berarti sudah diampuni. Ya udah mana? Kutanya, pesundal itu sudah berubah nggak? jelas. Pesundal itu berubah nggak? Itu Kalau dia jelas. berubah, Ya, kalau dia gini, berubah jadi orang baik maka dia tidak lonte dengar. masuk surga itu karena Dengar dulu. apa? Kalau ada lonte masuk surga, berarti dia dengan profesinya masuk surga. Bukan. Contohnya gini, diam dulu Bukan. kau. Nih, ku ajak kau berlogika ya. Misal nih, Bukan pecah Kalau perawan ada- di surga. lonte itu Di perawan surga nggak? itu hidup seperti Lonte malaikat. itu perawan nggak? Lonte mana Di dalilnya? Di surga seperti malaikat. hidup Coba di mana dalilnya? seperti malaikat. Di mana? Itu Di mana bukan dalilnya? Alkitab. Kau Mana? tidak baca Mana? Alkitab Oke, dan kau oke, kutunjukkan ke kitab. sembarang Diam. ngomong. Inilah kenapa aku Kristen bilang, mengajarkan kenapa surga Kristen itu ini hidup seperti malaikat. mana dalilnya? Mana? Tidak ada dikatakan di surga kau hidup seperti malaikat, surga tidak ada. Kristen, Yang ada jelas. itu tidak ada, bro. Kau dibodoh-bodohi sama kitab kau nih ya. Yang ada itu hari kebangkitan kau seperti kalau malaikat Google nih. ada itu. Tidak ada, aku udah Ini baca kitab di- kau itu. Yang ada itu adalah pada waktu manusia dibangkitkan seperti malaikat di surga, bukan ketika manusia di surga. Yang ada itu pada waktu dibangkitkan. Sejak kapan Kristen dibangkitkan langsung masuk surga, botol? Saya bilang. Nah, tanya dulu, bentar. Kita pakai logika teman-teman ya. Teman-teman saya tanya nih. Diam dulu ah, ini ganggu nih. Kalau kau nggak bisa diskusi bagus-bagus, kau turun aja lah.
Bisa nggak kau tunjukkan data yang kuminta? Tunjukkan Kau sama aku. takut, makanya Orang Kristen kau itu hanya mau ancam gitu ya. bukan takut. Aku nggak dapat data. Kau tunjukkan ayatnya bahwa Kristen di surga seperti malaikat. Tunjuk datanya. Ada bu, kau Google. Mana? Kok aku yang Google, kau yang sok-sokan mengatakan kitab kau ada, kok udah di bawah aja kau. Memang kau menjijikan ya. Gini aku tanya. Sekarang saya tanya nih, Nandar, gua ajak lu berlogika Nandar. Nandar, kalau ada security masuk mall, Nandar monyong ini, woi. Dengar gue tanya. Gini gue tanya. Nandar masuk Nandar masuk mall. Yang masuk itu orang yang dengan profesi tertentu atau nama orang? Jawab. Nama. Oke. Security masuk mall. Berarti yang masuk mall itu orang yang dengan profesi tertentu atau nama? Profesi. Lonte masuk surga. Berarti yang masuk surga itu mantan lonte atau lonte? Jawab. LC. Loh, itu dia. Jadi kalau ada lonte masuk surga, itu bukan mantan lonte, tapi seorang yang berprofesi sebagai lonte. Kalau dia tidak lagi jadi lonte, maka bukan lonte dikatakan, tapi dikatakan begini, mantan lonte masuk surga. Gitu. Ini yang dikatakan masuk surga itu lonte, pelacur, pesundal. Maka yang masuk surga adalah seorang wanita yang profesinya sebagai lonte. Ngapain dia di surga nanti? Melonte lah. Begitu. Oke, teman-teman Islam dan Kristen yang ingin naik ke room sini boleh. Tapi bagus-bagus ya, jangan tantrum, jangan macam tadi. Kalau aku yang dinas malam di sini, jangan macam-macam. Oke, Oma Mekah. Kita tanya sekali lagi. Ini kita main ini ya, teman-teman perhatikan. Security masuk mall. Yang masuk mall itu deskripsinya apa? Ayo angkat tangan, anak-anak bunda yang tahu. Bagus. Security lah, seorang yang berprofesi sebagai security. Mantan security masuk mall. Siapa yang masuk? Seseorang yang pernah jadi security. Ya, Tapi kalau security mantan. Pelacur masuk surga. Berarti si pelacur itu dengan profesinya masuk surga. Maka di dalam Islam itu yang masuk surga bukan profesi, tetapi yang masuk surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Oh, dia pernah jadi pelacur, tapi dia adalah orang beriman dan beramal soleh. Otomatis dia bukan pelacur lagi, tapi dia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Karena mustahil pelacur itu akan menjadi orang beriman dan beramal soleh, dia tetap jadi pelacur. Dia jadi mantan pelacur karena dia beriman dan beramal soleh. Tapi kalau lonte masuk surga, manusia dan perlonteannya. Pertanyaannya, ngapain dia di surga? Ramadana, buka mute Ramadana. Ramadana, open microphone. Buka mute Ramadana. Di bawahnya. Dan satu lagi, kenapa gadis montok kami di surga kalian ketawakan? Karena di surga kalian kisut teteknya kalian semua. jadi okay. mundur kita. Kalau ada perempuan teteknya kisut di surga, aku nggak mau masuk surga itu. Kenapa? Nanti dia minta operasi nanti dia minta operasi transplantasi payudara nanti, karena dia tengok perempuan lain teteknya besar. Ya iyalah Bang Wan, di surga Kristen perempuan teteknya kisut. Nih sebut barang-barang begitu dong ini. Di Bible aku ada loh. Semalam ini mundur ini. Nih ya. Nih, kalian mau tahu nggak buah dada yang kisut di Bible? Ada loh. Nih, kutunjukkan kalian buah dada yang kisut ya. Nih, buah dadanya tahu nggak kalian? Buah dadanya itu kisut teman-teman ya. Buah dadanya kisut ya, alias kering. Jangan begitu Boni. Aku tak ingat sama ada di Bible. Teman-teman ya, aku akan menunjukkan kepada kalian, ternyata di Bible itu memang ada buah dada yang kering teman-teman ya. Itu buah dada yang kena kanker itu nih. Bentar ya. Mereka menghina Al-Quran. Iyalah di surga kami perempuan teteknya montok. Emang kayak kalian nanti nggak punya tetek, nggak punya kelamin kalian, makanya kalian nanti tuh pada bosan di surga kalian nih. Bentar ya. Mana ya? Ini. Bentar dulu.
Tunjukkan dulu buah dada kering ya, buah dada kering dalam Bible. Oke, bentar. Ya, silakan. Oma. Ya. Halo Oma. Ya, assalamualaikum. Anda gereja atau masjid ini? Assalamualaikum. Gereja atau masjid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Agamanya apa, Bunda? Kamu ini Kristen atau Islam? Mereka sudah assalamualaikum. Iya kan gini Ada loh, juga Bunda. orang Kristen Nggak- begitu. Ya, Ya, banyak ya, orang Kristen ya, juga saya Islam. ya, Saya agama. Islam. Oke. Silakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. maaf ya, izin ya. Ya. Bentar. Kalau Bunda betul-betul ingin tahu tentang materi dialog lintas iman, boleh jawab. Tapi kalau pertanyaannya itu pertanyaan tentang internal Islam, nanti bayar 200.000. Karena orang Islam di sini bertanya bayar 200.000, Bunda. Uangnya dipakai untuk pembiayaan belajarnya para apologet. Kenapa? Sebenarnya kami mengkhususkan Komal ini untuk non-Muslim, untuk belajar tentang Islam gitu, Bunda. Karena Bunda kan seorang guru ya, Bunda tinggal di Kota Medan. Ya, Bunda seorang guru, di mana Oke. muridnya itu banyak yang, kalau SD negeri kan banyak juga apa Kristen ya, murid-murid Bunda sama teman-teman Bunda Oke. ya. Oh, Oke. sebenarnya sih udah lama mau masuk, mau curhat sama kalian, tapi Bunda nggak pernah bisa masuk. Ini curhat materinya tidak membahas seperti itu, tapi sangat penting bagi Bunda ini. Lah gini, Bunda punya murid kan Kristen, asal di Simpang 4 di lampu merah, mereka itu meminta-minta pakai jilbab, pakai lobe. Wah, Kristen. bisa dilaporkan itu, Bun. Ya. Agamanya Ya. Kristen. Ya, Gini Bun. Bunda, gini. Bunda di belakang layar sama aku. Nanti aku bisa ke MUI dan juga ke ini supaya kita sebarkan, supaya kita tidak tertipu. Tapi Bunda harus ada bukti dulu. Ya, Karena kalau kita sekarang- bicara ini harus pada waktu itu tahun 2015 saya kan kepala sekolah kebetulan ya. Asal kita naik mobil kan dia nggak lihat kita. Saya turun. udah lama kejadiannya. Oh iya 2015, tapi banyak kejadian. Nanti saya ceritakan lagi. Saya turun. Kamu kenapa di sini nak? Ya kita juga kasihan memang ya, ekonomi lemah. Jangan pakai jilbab, jangan pakai lobe. Ibu nggak suka. Selalu Islam dijelek-jelekkan. Islam dibilang peminta-minta oleh teman-teman kita yang oten. Ini kita kan di Modan ini banyak Kristen ya, orang kita Batak Toba itu ya, beragama apa. Menjelekkan Islam saya nggak setuju. Terus kita di kantor suami itu asal bulan puasa datang mereka berjilbab, assalamualaikum. Kadang kita tidak mencek siapa. Terus keluar dari situ kita kasih sumbangan. Mereka dapat bahasa Batak lah ya. Saya kepingin di sini itu Sianipar satu lagi ya. Siapa marganya satu lagi dari Medan itu sih yang mualaf itu. Kepingin itu Faruk. Iya benar. Faruk Sianipar. Dia ada live dia sama Bang Juma ya, ada masuk Islam tadi di Tanah Karo. Saya masuk nggak bisa mau sama dia sebenarnya ini, tapi udahlah di sini dalam numpang saya. Tolonglah dibersihkan nama Islam ini. Teman-teman saya yang Kristen pun guru-guru Islam jelek meminta-minta di mana-mana. Padahal kami bisa kita tes lampu merah. Kamu kalau Islam baca Fatihah, apapun nggak tahu dia, tapi lobe, jilbab selalu pakai mereka. Mau yang orang dewasa, ibu-ibu terutama. Ini sangat banyak seperti ini dijumpai di Medan ini. Saya sangat sedih. Islam selalu jelek-jelekkan. Ini tolonglah bagaimana caranya, entah melalui Paruk Sianipar itu nanti itu paruk itu, mungkin di daerah lain, kabupaten lain, provinsi lain ada seperti ini. Tolonglah ini dibersihkan seperti ini. Kalaupun ini ketahuan, boleh nggak dia dilaporkan ke polisi? Kemarin kan Bu Guru, Cikgu, bagi nanti Cikgu follow itu akun Unirifa, kemudian DM saja. oh ya, Ya Cikgu ya. oke. Ya, sama yang tadi minta maaf Cikgu. Apa-apa. Yang tadi itu orang bagi salam, kami tidak langsung percaya sebelum kami paham dia ini Islam atau Kristen. Sebab ada juga oten tentang sini bagi salam. Benar. Unyu macam tadi bulan tadi itu. Teruskan saya Bu. Ini apa ya? Banyak. Tapi itu murid saya langsung. Saya kepala sekolahnya. Saya berani menegur mereka karena saya kepala sekolahnya.
Kalau tadi nggak ada hubungannya saya takut dikasuskan karena langsung murid saya. Benar. Kamu jangan pakai itu nak, tolong. Tapi pindah tempat mereka ke nggak di simpang merah, lampu merah lagi 100 meter. Rupanya dari jalan situ juga lewat saya. Saya turun lagi, saya tolonglah nak. Itulah itu pada waktu itu saya kan sekarang udah pensiun ya. Dan itu dari dulu pun waktu saya juga masih tahun 82 ke Medan sekolah dari kampung kan, dari Tapsel Taman Selatan kita ya, Sidimpuan. Itu teman-teman kita banyak seperti dijumpai di persimpangan lampu merah, suruh-suruhan itu, suruh-suruhan nggak tahu suruhan siapa. Mereka pakai jilbab, pakai lobe, itu saya nggak suka. Pakailah identitas masing-masing. Walaupun dia bukan Islam, kita kasih juga kok itunya. Begitulah kira-kira. Saya pun nggak bisa panjang lebar bercerita lagi. Keluhan ini sudah lama saya tahan, kemana saya ngadu ini. Sedih, Islam selalu jelek-jelekkan, dibilang pengemis. Janji ibu ada ini, cikgu. Yang penting cikgu ada bukti bu, cikgu macam video begitu kan? Oh itu kan nggak saya videokan lagi, tapi menurut saya. Terus satu lagi, Islam itu untuk bangun masjid aja minta-minta. Padahal di situ supaya mengajarkan kami itu, orang kan nggak tahu berimpak. Kalau memang kuat agamanya, tahu dia walaupun dia miskin, sedikit pun jadi menyumbang. Ini banyak yang kaya karena keimanannya nggak ada. Sebenarnya orang di masjid itu mengajak sekaligus memang untuk menyumbang di situ, beramal untuk dia, bukan karena apa ya. Kalau nggak ada lagi gini, masjid dibangun dari pemerintah banyak, padahal itu sumbangan masyarakat. Masyarakat kan masyarakat yang punya ekonomi mapan dan nggak mapan pun, tapi kan dia ada apa keimanannya kuat ya, ingin dia mengharapkan ridho ilahi. Baik cikgu ya. Bilang di situ Islam pemerintah minta untuk. Baik cikgu. Jadi poinnya kami tangkap sudah cikgu ya. Menjelek-jelekkan. Insyaallah kami akan, iya sudah. Jadi poinnya sudah kami tangkap sudah cikgu. Nanti insyaallah kami akan bincang cikgu ya. Jelekkan itu aja minta, tolong saya. Baik. Oke, terima kasih banyak cikgu ya, sama-sama cikgu. Sama adik Uniripa, sama ibu itu ya. Iya, sudah aku follow bu ya. Cikgu sudah saya follow, nanti cikgu follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tengok dengar tadi tuh oten-oten. Teruskan Uni. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, apa alasan kitab kita dikatakan suci? Itu kita sebagai orang Islam harus bisa menjawab loh. Karena kalau kita bilang, pokoknya kitabku suci, kayak oten kita nanti. Pokoknya kitab aku suci, pokoknya kitabku suci. Gak gitu cara jawabnya. Dan jangan jawabannya itu jawaban yang apa ya, kayak klise atau jawaban-jawaban yang ya tidak bisa dibuktikan gitu. Contoh kayak gini nih, ya karena di dalamnya menurut aku petunjuk, itu subjektif. Tapi jawablah dengan cara membuktikan secara tekstual, kontekstual, faktual, itu tak terbantahkan. Contoh gini, salah satu alasan kenapa kitab kita suci adalah tidak terdistorsi. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Tuh lihat tuh, Al-Quran saya bilang dia akan Allah berkata dalam Al-Quran bahwa Allah akan menjaga. Nah, jadi ini sebuah klaim besar teman-teman. Maka kalau seandainya Al-Quran terdistorsi, maka ini sudah gugur Al-Quran sebagai kitab suci. Dan cara kalian membuktikan Al-Quran tidak pernah terdistorsi, cari karya ilmiah yang satu scholar yang kredibel, objektif, mampu mematahkan argumen Al-Quran ini. Dan saya sudah menunggu bahwa tidak ada satupun karya ilmiah yang bisa membuktikan Al-Quran itu pernah terdistorsi. Sebagaimana Bible diakui oleh ahli mereka itu banyak kekurangan dan kesalahannya. Itu satu. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa itu salah satu jawaban yang ilmiah ya. Nah, jawabannya selanjutnya adalah coba Quran surah An-Nisa ayat ke-82. Klaim Allah lagi terkait Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kanna min indi ghairillah walajadu fi ikhtilafan katsiran. Ini klaim yang luar biasa bombastis loh. Kata Allah gini, apakah kalian tidak mentadabur, mengobservasi Quran? Kalau bukan dari sisi kami, tentulah banyak kontradiksi di dalamnya, ikhtilafnya. Maka kita juga tunggu nih, ada nggak secara ilmiah Al-Quran ini ditemukan kontradiksinya? Kalau Bible mah banyak, begitu ya.
Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu statementnya tak terbantahkan. Jadi Al-Quran itu meletakkan parameter terhadap dirinya. Pertama, tidak ada kontradiksi terhadap diriku, kata Al-Quran. Kedua, tidak ada kontradiksi di dalam diriku, kata Al-Quran. Dan yang ketiga, salah satu yang maksudnya yang tidak terbantahkan 1400 tahun, kata Quran, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, seandainya kalian ragu atas apa yang diturunkan kepada hamba kami, ala abdina, fa'tu bi suratin min misli, kalian buatlah semisal. Kalau memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bikin, kenapa tak bisa ditiru? Masa karangan manusia nggak bisa ditiru? Contoh Bible dong, banyak apokrifanya, ya. Maka kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, minta pertanggungjawaban dan pertolongan kepada hantu belau kalian. Kalian kan punya Roh Kudus. Kalian kan punya Roh Kudus, kata Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum, minta bantuan kepada syuhada kalian, kepada bala bantuan kalian. Betulkah kalian mampu membuat misal seperti Al-Quran? Mintalah Roh Kudus kalian. Roh Kudus, tolong dong kita patahkan argumennya Al-Quran. Kata Al-Quran nggak bisa ditiru. Masa kita tuannya udah 3 nggak ada yang bisa meniru Al-Quran, sementara kitab kita ada apokrifanya, ya? Masa kita nggak bisa bikin po ame-ame belalang kupu-kupu? Sudah 3 Tuhan kalian, sudah ada Roh Kudus kalian, sudah ada. Minta tolong sama jin yang ada dengan kuasa Roh Kudus. Patahkan argumen Al-Quran, buktikan kalau itu bukan kalam ilahi. Buat semisal Al-Quran. Masa cuman meniru huruf muqatta'at nggak bisa? Ada huruf muqatta'at, alif lam mim, 3 huruf aja nggak bisa ditiru. Masa nggak bisa Roh Kudus kalian bantu untuk mematahkan argumen bahwa Al-Quran kalam ilahi? Minta tolong sama Roh Kudus yang malam pagi buta berdoa, Yesus, utuslah Roh Kudusmu, aku ingin membatalkan klaim Al-Quran bahwa dia bukan kalam ilahi. Aku ingin membuktikan kalau dia karangan manusia. Aku ingin membuktikan kalau dia bisa ditiru. Gitu dong. Masa tidak bisa Roh Kudus membantu? Kalah dong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Gitu, Oke, ya. Ada Jadi tamu Dwi. Halo Dwi. Dwi buka mute Dwi deh. Dwi. Halo Dwi. Teruskan lo nih. nah, lanjut. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-27. Perhatikan baik-baik. Quran surah Al-Kahfi, ya. Kita baca, teman-teman. Aku kalau bukan hafalan aku tuh nanti sesal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimatnya. Kalian udah tengok? Sini aku bacakan. Bang Wan, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu sanawiyah. Benar nggak Bang? Salah. Oh, oke, kita ulang. Qul huwallahu ahad. Benar nggak Bang? Salah, false. Oke. Qul huwallahu ahad. Salah, false. Aduh, kok bisa ketahuan gitu sih? Oke lah kalau gitu kita lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar nggak Bang? Salah, false. Gimana ini aku mau merubah-rubah Quran nih teman-teman? Nggak bisa teman-teman. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Aduh, kan sama itu bacaannya, Bang. Nggak seru nih. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa merubah Al-Quran? Karena sebelum muncul sistem blockchain, Al-Quran penjagaannya sudah di sistem blockchain. Apa itu? Dijaga oleh banyak orang yang tak mampu kalian rubah. Kalian panjang pendeknya aja salah, akan dikoreksi sama orang yang sudah fasih membacanya. Qul a'udzu birabbin nas. Benar nggak, Bang? Salah. Qul a'udzu birabbin nas. Salah. Ya Allah, memang sulit kita merubah Quran ini, teman-teman. Disalahkan kita sama orang yang sudah terbiasa baca tiap hari. Ini kalian mau berubah? Gak bisa. Makanya Allah sudah katakan, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Jadi, tapi kalau Bible boleh kita uji coba. Ini ya. Ya, kita lihat ini sini. Inilah secara faktual mustahile Al-Quran bisa dirubah. Tapi Bible terjemah aja. Nih kalian lihat ini ya. Mari kita lihat. Mari kita bahas. Ini salah satu yang sangat populer di kalangan scholar Kristen. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Ternyata menurut tafsir dikatakan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasnya tidak asli. Tidak asli sama dengan apa, Bang Wan? Palsu. Jadi yang mengatakan kitab mereka palsu, apakah kita, Bang Wan? Mereka. Bukan kami. Ayatnya aja ada palsu, apalagi kitabnya. Gitu. Jadi mohon maaf, kami harus membongkar kenyataan pahit ini. Maka, wahai saudaraku Kristen, apa alasan Bible dikatakan suci? Difirmankan Tuhan tidak, konsisten isinya tidak, sesuai fakta ilmiah tidak. Lalu apa alasan kitabmu dikatakan suci? Lihat dong Al-Quran tidak terdistorsi. Lihat dong Al-Quran tak ada kontradiksi. Jangankan ayat sipan, panjang pendek tak bisa diubah. Tapi kenapa kitab kalian bisa dikatakan suci? Ada ayat tentang kelamin, ada ayat tentang pembunuhan, ada ayat kata-kata yang ngeri seperti anjing dan anjing. Itu ada di kitab kami. Lalu apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Kan dapatkan musik dan lagunya, itu hak ciptanya adalah saya sendiri pemiliknya. Begitu. Oke, silakan kita beradu argumen, jangan saling benci, jangan saling memfitnah, jangan katakan begini begitu tanpa data. Marilah kita memuaskan birahi, karena suamiku tak ada di rumah. Maaf, itu kitab sucinya orang Kristen, Amsal pasal 7:18 ya. Kalau disuruh minum kencing unta itu siapa yang suruh, Mbak? Oke. Baik, pertanyaan bagus. Walaupun ini pertanyaan yang sudah kita jawab berulang, saya akan jawab berkali-kali.
Air kencing onta itu dicampur dengan susu, diperintahkan Rasulullah diminum oleh orang kafir yang berasal dari Ukraina, yang bukan orang Islam, yang mana kemudian mereka dibunuh karena kejahatan mereka. Memang mereka biadab pun, ya, Ukraina. Jadi air kencing onta itu diminum kepada ahli maksiat, ya, bukan orang Islam. Ini dia. Beda ya, kalau racun itu disuruh minumkan kepada oten, orang Kristen, ya. Ini ayatnya hadisnya sahih. Beberapa orang dari Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah, sehingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta untuk minum air kencing dan susunya, ya. Mereka pun berangkat menuju kandang itu ketika telah sembuh. Nah, ternyata sembuh mereka, tapi kemudian mereka dibunuh karena mereka adalah orang kafir yang nggak tahu diri, ya. Makanya mereka itu layak minum kencing onta. Jangankan kencing onta, kemudian Yesus menyuruh mereka minum racun, di mana Yesus berkata, minum racun untuk pembuktian iman. Mari kita tunjukkan ayatnya. Nabi Muhammad menyuruh orang Kristen, orang kafir minum kencing onta untuk berobat. Yesus suruh minum racun pembuktian iman, ya. Sungguh ajaran yang beda sekali, ya. Ajaran apa ini? Kok muridnya disuruh minum racun untuk membuktikan iman? Markus 16:18, mereka akan memegang ular dan sekaligus mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini ajaran apa? Tuhannya kok suruh minum racun? Lebih baik minum kencing onta untuk obat daripada pembuktian iman dengan minum racun. Ada korban jiwa loh, ya. Nih kita tengokkan, ya. Nih. Ini berita, teman-teman, ya. Ada pendeta karya. Jadi ada korbannya, teman-teman, ya. Kalian mau lihat korbannya? Ada seorang pendeta, dia mencoba untuk digigit ular, tapi akhirnya mati. Ternyata dia, teman-teman, ya, pendeta ini gara-gara ajaran Tuhan yang mati orang dibuatnya. Menurut Intisari, Smart and Inspiring, mengerikan. Pendeta ini biarkan dirinya digigit ular berbisa saat khotbah di gereja. Pendeta ini metong. Pendeta Kodikot, ya, kita lihat Kodikot, ya, kita lihat, ambil namanya, copy paste, kita lihat karya berita tentang si Kodikot ini. Ini Tuhannya serius ini nyuruh mati umatnya nih. Ada nggak kalian yang pegang ular nggak mati, oi? Nih, ini dia Kodikot, ya. Ini kok gini sih Kristen ini sih. Pentecostal snake handler now calling on Jesus. Waduh. After high profile death, ya, kita baca, teman-teman, ya, beritanya, ya. Pentecostal snake handler now calling on Jesus and doctors after high profile death. Apa itu maksudnya itu bahasa Inggrisnya? Apa katanya itu, Bang Wan? Apa katanya, Bang Wan? Pendeta Pentakosta itu memegang ular, kemudian dia mati. Dia Baru mati, Bang berprofil Wan. tinggi lagi itu. Dokter dia. Waduh. Ini gara-gara ajaran Tuhannya. Wah, mending kita minum kencing onta, ya, daripada minum racun. Metong begini kita. Waduh. Parah juga ya kejadian ini, ya. Waduh, ini ajaran disuruh minum racun dan pegang ular. Bentar, kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Waduh, ada korban jiwa nih ajaran Kristen nih. Bentar, ya, aku choose any language translate, ya. Kenapa nggak bisa di ini nih? Nggak bisa di translate. Bentar, ya, kita translate dulu, guys. Terjemah. Nggak bisa diterjemah. Berarti dia Jadi nggak teman-teman menyediakan Oten yang mau uji iman, coba-cobalah pegang ular.
Coba kalian pegang ular dulu. Indonesia. Ada loh Uni, kalau kita pegang ular itu kita tidak mati Uni. Ah, iya, ular kokot, ular kodot. Ular kadut. Nih. Kita lihat beritanya ya. Seru juga ya dapat berita gini ya. Kentucky reality TV pastor die. Waduh. Pendeta reality TV Kentucky meninggal karena gigitan ular saat ritual. Waduh, banyak ternyata korban jiwanya. Ini beda lagi nih. Seorang pendeta yang menangani ular berbisa di acara televisi realita meninggal setelah digigit ular derik saat berkebaktian gereja. Mampus kau. Dia menolak pula dibantu lagi. Ini kita lihat nih. Aduh, stupid. Malah ajaran minta mati nih. Nih. Waduh. Oh ini yang ini nih. After kill his father in church, pastor has also been beaten. New dokumenter baru. Seekor ular membunuh ayahnya di gereja. Mana kita lihat nih. Waduh, Cody Coates mengikuti jejak ayahnya melayani sebagai pendeta di sebuah gereja. Seperti ayahnya, Coates adalah pawang ular. Dan seperti ayahnya, ia digigit ular derik saat memimpin kebaktian di depan jemaat Pentakostanya. Oh ini dia, orangnya sama. Dari ayahnya Jamie Coates tidak selamat digigit seperti yang dilaporkan oleh Herald. Tidak jelas kenapa digigit ular seperti ditunjukkan dalam film dokumenter. Waduh, gila. Dia dirilis mati teman-teman, mati meningsoy guys. Waduh, pertama dia nggak mati terus mati guys. Waduh, jumawa nih oteng. Ih, nggak mau lah kayak gini lah. Nggak mau lah aku kayak gitu. Mending minum kencing unta ya buat kesembuhan. Kalau ajaran benar itu mengajarkan supaya sembuh, bukan supaya mati. Ini malah diajarkan biar cepat mati. Emang Tuhannya gimana sih guys? Nah ini beda. Ini ya perbedaan kita tuh. Kalau orang kafir di Islam disuruh minum kencing unta buat berobat. Kalau di Kristen disuruh minum racun sama pegang ular. Ya, gitu. Beda kelasnya guys. Jangan ya kawan-kawan Kristen ya. Udahlah jadi Kristen aja nggak apa-apa. Mana tahu kalian salah satu orang yang nanti pas minum racun nggak mati. Tapi ada loh orang Islam yang mencoba minum racun tapi dia nggak mati waktu debat lintas agama dengan si siapa namanya tuh, si speaker corner itu. Ada loh. Nih kalian, ini adik ini nih ya, nih ya. Oten tuh penakut teman-teman, dia nggak berani minum racun ya. Nih ya, kalian lihat ya. Mana ya? Nih. Syekh Ashar namanya. Ada namanya Syekh Ashar. Ini kejadiannya di sini nih. Ini kalian tahu nggak ini? Jadi waktu itu lagi debat tuh. Ini debat orang-orang speaker corner nih. Jadi Syekh ini nantang si Atun Tuntun ini nih. Dia nantang nih. Minumlah racun dan makan kurma ya kan? Ditantang, diminum sama Syekhnya. Oten ini pengecut guys, tapi itunya minum racunnya tuh. Berarti memang memang orang Islam ini memang luar biasa teman-teman ya. Kalau sudah percaya bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, itu terjadi kepada Khalid bin Walid kalau tidak salah. Khalid bin Walid itu waktu Ratu Persia aduk-aduk racun diminum. Tadinya racun itu dibawa sama Syekh itu untuk menguji Kristen teman-teman. Karena Syekh itu sudah diberitahukan di Al-Quran bahwa Oten itu pengecut. Karena Al-Quran sudah katakan kalau memang mereka percaya bahwa mereka masuk surga, pasti coba suruh mereka mati, pasti mereka nggak mau. Tapi kalau kita memuliakan agama Allah, itu justru kita mati dalam keadaan jihad nih. Awalnya racun tikus tersebut dibawa oleh Syekh itu sendiri dengan maksud menguji pihak Kristen. Karena Yesus berkata dalam Bible bahwa siapa yang beriman kepadanya maka ia dapat menyembuhkan orang buta dan tidak mati gigit ular dan minum racun. Nah terus kemudian teman-teman, setelah itu kejadiannya malah dia yang minum itu teman-teman, Syekh itu yang minum. Nah tapi pihak Kristen enggan melakukannya karena menurut mereka ayat tersebut bukan ayat Alkitab, meskipun ditulis di Alkitab, katanya itu ayat tambahan. Inilah oteng. Beda kelas kita sama syekh kita, beda sama mereka. Tanpa terduga dari pihak Kristen yang bernama Hatun meminta syekh tersebut untuk meminum racun tikus yang dibawanya tersebut untuk menguji keimanannya. Balik ditantang syekhnya, ya kan? Syekhnya langsung minum dan tanpa diduga pula, tanpa pikir panjang, syekh itu pun langsung meminum racun tersebut. Inilah bukti kalau Oten itu pengecut
bacot, mereka tuh bohong mereka teman-teman. Kalau orang Islam itu jangan diuji keimanannya. Bahkan banyak alim ulama itu yang rela teman-teman mati demi mempertahankan agama Islam. Itu perbedaan kita. Kalau Oten Tuhannya aja udah 3, lari ke luar negeri. Bayangkan ya perbedaan apologet Islam dengan apologet Kristen. Apologet Islam Tuhannya cuma 1, tapi mereka tetap standby, dilaporkan datang bertemu penyidik. Kalau apologet Kristen Tuhannya udah 3 biji teman-teman. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang 1 berbiji lagi Tuhannya teman-teman ya. Karena Yesus kan ada bijinya tuh. Karena dia kan laki-laki tuh. Kan dia punya kantong testosteron. Apa namanya itu? Penis dan alat-alatnya. Kan punya dia tuh. Kalau Roh Kudus aku nggak tahu. Kalau Bapa aku nggak tahu. Bahkan udah si laki-laki itu Tuhannya, laki-laki loh ya Tuhannya. Masih lari si Edis ke luar negeri. Padahal Tuhannya udah 3. Kalau seandainya lawan berantem nih ya, misalnya nih Tuhan umat Islam nih, kita nggak mungkin juga Allah bisa diinikan sama mereka. Ibarat kata nih kalau goblok-goblokan gitu ya, Tuhan kau berapa? 3. Ini 3 nih, Tuhanku cuma 1 loh. Harusnya kan kalah Tuhan yang 1 dikeroyok sama Tuhan yang 3, enggak? Ya kan? Ini apologetnya malah kabur ke luar negeri untuk berdebat mengajarkan Bible katanya, minta support pula lagi. Ih, parah banget ya. Apologet Islam minta donasi kepada netizen untuk membuat mereka pintar belajar ke luar negeri. Apologet Kristen minta donasi bikin rumah mesum. Inilah bedanya kualitas apologet Islam dan Kristen ya. Apologet Memang betul Islam itu nih. Emang itu kisah nyata itu. Aku pernah alami juga itu nih. Tuh di Manila sana nih, di Manila. Itu pedang tuh melekat di leher. Nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Aku cuma takut Karena itu- Allahu Akbar. Kalau kita mati kita nggak ini, karena bagi kita kan kematian itu tergantung akhir mati kita. Kalau mati kita dalam keadaan memuliakan agama Allah, kemudian kita juga mempertahankan keyakinan, apalagi kalau mempertahankan kehormatan diri sendiri aja matinya syahid loh, apalagi mempertahankan kemuliaan Islam. Kalau di Oten, pikul salib, pret. Jangankan pikul salib kau, pikul utang aja kau babak belur minta duit botok kau. Pikulah salib barang siapa. Tapi ada satu ajaran Kristen yang diikuti oleh Paul Jong sama Edith tahu. Ayat Lukas 14:26. Mereka membenci keluarganya, ditinggalkan keluarganya itu. Jadi kalau kita enggak, kalau di Islam justru kita harus bersama keluarga kita. Itu ya. Kalau di Kristen minta donasi untuk bikin rumah mesum, untuk minta kekayaan, biar beli kursi, biar beli rumah, untuk Trisam, Taipudin Birahi, Sofi Kutul sama Edis. Tapi kalau kami minta uang kepada seluruh umat Islam yang kaya raya, dikumpulkan uangnya per bulan untuk membiayai Ustaz Wafi belajar bahasa Inggris, Loading, Pastor Loading belajar bahasa Inggris, Bang Faruk belajar bahasa Arab, Jonathan Bandar belajar bahasa Aramaik, Unyirifa kuliah sampai S3, S-Teller, S4. Untuk itu Unyirifa keluar negeri belajar. Si Kudus TV belum keluar negeri kabur, padahal tuannya udah 3, tuan kami cuma 1. Beda kelas kita ya. Beda kelas banget ya apologet Kristen sama apologet Islam ya, beda kelas banget. Kalau apologet Islam itu beramai-ramai sokong duit banyak dikumpulkan untuk membuat apologetnya cerdas. Apologet Kristen ramai-ramai mensupport apologetnya biar tambah bodoh, menghancurkan Kristen dari dalam. Percaya pula Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis. Dibayar pula rame-rame sama Oten menghancurkan agamanya sendiri. Kalau kami, para kontributor kami membiayai apologet ini supaya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Aramaik, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Spanyol. Kalian Oke, ini ada apologetnya dibayar untuk Lucifer. rumah mesum. Ya, Lucifer. ya. Ya, Lucifer ini gereja atau masjid? Sebenarnya masjid bang, cuman ada satu hal yang boleh ditanyakan bang. Jadi ada Orang orang Islam yang hanya masjid. 200.000 bayar. Anda masjidnya? 200.000. Ya, di Iya, sini kalau orang Islam Islam hanya bertanya bayarnya 200. Kalau tertawa tambah lagi 50.000. Oh kalau sambil nyanyi boleh bang. Ambil nyanyi di Bayarnya berapa, bawah. Bang? Sambil Nah, nyanyi di bawah. gini, Anda mempertanyakan apa? Kita lihat dulu ya. Kalau pertanyaannya itu pertanyaan menguji, harus jelas dulu kapasitasnya nguji saya. Oh, enggak, Kalau enggak. pertanyaannya ingin tahu, itu wajib tentang ilmu kristologi, pembandingan teologi dan Islamologi. Kalau pertanyaannya bermuatan dusta, itu nanti bisa jadi nanti akunnya diblok. Jadi yang mana nih? Oh iya. Pertanyaan ingin tahu. Iya ingin tahu nih.
Oke, silakan satu pertanyaan habis itu turun. Nanti saya jawab kalau saya mampu jawab. Siap, oke, Mampu oke. jawab. Apa aja ini ya? Nggak bisa, kan tadi udah dikasih tahu Islamologi, Oh, iya, iya, teologi iya. dan kristologi. Kok apa saja? Emang saya cek kodam apa kalau- bang? Buk. Bang, Bukan. gini loh bang, abang nggak tahu ini komal apa kan? Gini loh, Tahu. kita sebagai orang yang berpikir, kalau kita lihat ada ruang untuk biologi, pasti kita tahu di situ membahas tentang biologi. Kalau kita lihat Iya. ada ruang fikih, berarti membahas fikih. Jangan masuk ruang dialektika lintas Oke. iman tuh tanyaannya nggak ada kaitannya di situ. Oke, silakan Ya, Lucifer buat pertanyaan. Anu ini tapi di luar teologi ini. Ya udah apa nggak usah ya, pertanyaan? Bang, ya. Mau nggak Saya usah, Pak? materinya Apa ini? nggak usah. Kalau bukan hal yang menjadi kapasitas saya nggak mau. Tanya teologi, kristologi dan Islamologi, 3 hal itu. Ya udah, siapa tahu nih ya ini jawab ini gini ini. Ini di Islam itu sebenarnya percayakan ada makhluk halus ini ya. Nggak ada istilah makhluk halus, tetapi ada sesuatu yang goib. Goib itu dalam bahasa Arabnya itu definisinya sesuatu yang kita tidak bisa lihat atau sesuatu yang tidak ada pada waktu itu. Jadi nggak ada istilah makhluk halus, goib atau ruh. Goib ya Uni ya. Apakah goib itu bisa mencelakai manusia Uni? Jangankan goib, Kristen aja dikatakan Allah nggak mampu berbuat apa-apa kepada kita kecuali kalian yang menyerahkan diri untuk diapa-apai mereka. Jangankan yang goib loh, yang fisik aja nggak bisa mencelakakan kamu loh, kecuali kamu yang menyerahkan dirimu untuk mencelakai. Oh berarti Jadi kalau misalkan bisa celaka atau tidak celakanya itu tergantung kamu. Kalau kamu menjadikan orang kafir menjadi auliamu, mereka bisa zolim kepadamu. Tapi kalau kamu adalah orang Islam yang taat kepada Allah dan tidak menjadikan mereka aulia, Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu, apalagi goib. iya. Oke, ini. Mungkin udah itu aja cukup. Berarti kalau kita yang menyerahkan kita bisa dicelakai kecuali kalau Ya kita kalau yang kamu menyerahkan. misalkannya Cari pesugihan Uni. gini, itu tentang pesugihan tuh saya bukan orang yang senang membahas kan, hal-hal yang nggak make sense. Berhubungan Di sini bukan Lucifer, tempatnya Lucifer, itu. ini Kita di bicara sini teologi, Lucifer kristologi, bukan dan cerita pesugihan ya. Islamologi. Kita di sini poin Itu cari room keterangan. cekodam. Ada kodam aja. Cekodam boleh itu. Nanti Cekodam jam aja. tengah malam ada teman kami itu dia pintar untuk cek kodam. Kau follow saya tuh Enggak. akun Tante Mika. Itu cek kodam bagus Itu itu. dia cek kodam tuh, ahli cek kodaman ya. Kamu tanya sama dia tuh. Iya kan maksudnya ada hubungannya sama goib ini kan gitu loh Uni. Saya nggak ada Dan- kaitan dengan goib. Iya, Saya ada maksudnya- kaitan dengan teologi, Islamologi. Kok bandel banget sih orang-orang kayak gini? Ngapain sih? Emang muka aku kayak dukun? Muka Edis tuh kayak berhala tuh. Boleh kau tanya tentang goib tuh. Ya, Mbak Sinta. Kosannya tempat Edis. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.